Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billah al-'aliyyil 'azim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Sampai ke mana? Di atas ini tapos. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala. Qala Allah subhanahu wa ta'ala la in ittakhadta ilahan ghairi. Wa bihi ajabal jahmiyatu al-imama Ahmad lima araduhu ala siyati wa bi ajab ahlul bid'ah Syekhul Islam hina stauda'uhu as-sijn wa ha nahnu alal athar fa nazala bi dhaifun wa la nabluwannakum panala bi ikramihi martabatan Salman minna ahlul bait fasami'anna rakban ala niyatis safar fasarikha nafsahu min abihi wala qat'ah farakiba rahilatul azmi biyarju idraka matlabis sa'adati faghasa fi bahril bahth liyaqa badratul wujud fawaqafa nafsahu ala khidmatil adla wuqufal adilla falam ahsar rahban binqiradi dawlatihim sallamu ilaihi a'lamul a'lam ala nubuwati nabiyina wa qalu inna zamanahu qad adalla fahdar an tadil farahila ma rubqatin lam yarfaqu bihi wa syarahu bi thamanin bakhsin darahima ma'dudah Fabta'ahu Yahudi bil Madinati falamma ra'al harrata tawaqqada harran syauqahu wa lam ya'rib rabbul manzil yujadun nazil. Apa ini ketika hujjah seseorang ketika bertanya untuk membenarkan apa yang diucapkan tersebut itu, atau istilah bahasa kita mengelak daripada kebenaran. Itu banyak kadang orang cari hilah jalan keluar. Sama juga ketika hal-hal tersebut itu kemarin dikatakan bahwa Najasyi itu beriman dia di Abrul Habasyah. Najasyi itu yang pertama berkata labbaik Allahumma labbaik. Kemudian yang kedua Bilal bin Rabah yang pertama mengucapkan as-salatu khairu minan naum. Nah, Abu Jahal firaqdatin mukhalafah. Dan Abu Jahal itu selalu melawan yang tidak pantas berlaku. Pada Abu Jahal itu kan pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namanya Umar bin Hisham. Ya, tuh. Padahal itu keluarga tak mempan juga. Ya, jadi kita yang nama dakwah itu siapapun juga, ya jangan mundur. Nah ini kita kan banyak, kadang kita malah mundur itu. Kenapa lihat tetangga kita, keluarga kita, anak kita, saudara kita, ahli kita yang tidak cocok akidah itu, akibatnya kita malahan kita mundur malahan. Ya tak? Tuh. Qala hadza jawabu tadawalu ahlul batil min yaumin harrafuh wa bihi ajaba fir'aun Musa la in ittakhadta ilahan ghairi. Nah, masih aja kau yang ngambil Tuhan selain aku. Tuh, jadi marah si Firaun itu. Tuh, ya. Nah, ini hal-hal kemarin juga ajabal Jahmiyah. Nah, itu orang Jahmiyah ini kemarin dikatakan bahwa neraka dan surga itu semuanya sirna. Jahmiyah itu. Ya, iman itu cuma ma'rifatu billahi faqat. Cuma beriman kepada Allah saja. Itu ya. Wal kufur wal jahlu bih. Jadi kalau kufur itu kejahilan seseorang. Jadi kalau ada kekufuran berarti dia jahil aja. Jadi orang jahil itu kufur masalahnya. Wa annahu la fi'la wa la amla li ahadin ghairillah. Nah, jadi dia bilang kemarin saya terangkan tidak ada perbuatan, tidak ada amalan seseorang pun kecuali Allah. Jadi kalau orang nampar orang
Kenapa nampar aku? Nah, itu kan katanya perbuatan Allah. Tampar balik pula, ya tahu, itu kan ini itu sama. Kalau begitu tersebut itu tidak ada satu hukum karena semuanya dikatakan ya perbuatan Allah. Itu payah. Jadi apapun kalau masa-masa kita sekarang begitu habis manusia ini. Ya kembalilah lagi namanya hukum rimba. Siapa yang kuat dia akan. Nah, itu tadi timbul kalau Jahmiyah itu dipakai oleh kita. Tadi makanya bermacam-macam sekte itu. Ada 41 macam sekte itu, bermacam-macam cara tarikahnya, jalannya dia sekte ke bahasa tersebut tuh banyak, ya tak? Nah, kalau kita di sini kan ada orang tarikah, jalan untuk bagaimana mereka Subhanahu wa taala. Ada namanya kalau Kalimantan Samaniyah, Al-Khalidiyah, Utsmaniyah. Di Makkah juga ada. Di sini kan ada cuma satu rata-rata Al-Qadariyah, Naqsyabandiyah. Pada ada Qadariyah saja, ada Naqsyabandiyah tersebut itu. Nah, jadi ada At-Tariqah Al-Mu'tabarah. Pada bermacam-macam, Ustaz ada punya kitabnya itu tentang masalah sekte tersebut itu macam-macam. Nah, ini hal-hal itu mesti diperhatikan ya. Kalau begitu, Al-Jahmiyah inilah wa bi ajabal Jahmiyah Al-Imam Ahmad lima aradu ala siyab. Jadi asyad itu apa? Mau dipecut. Ya, orang Jahmiyah ini memecut. Jadi kalau kata begini mengaku ya. Begitu. Sama ketika Imam Abu Hanifah ketika ditanyakan tentang ya tentang Al-Qur'an itu. Dia bilang kan itu kan perbuatan kita, buku itu kita nulis, semua kita tulis berarti itu kan makhluk. Imam Hanafi tanyakan, tidak, dia bilang itu kalamullahil qadim. Tetap dipenjarakan. Tahan di penjara dia. Tuh, tapi Imam Syafi'i ketika dia ada politisnya. Apakah Quran itu makhluk? Dia bilang, nih, tangannya tunjuk begini, ya, tangannya tunjuknya ke atas. Berarti tangan inilah yang makhluk. Coba, ini yang ya ini makhluknya, ini makhluk. Jadi seolah penguasa dia itu mengatakan dia mengakui bahwa Quran kalamullah itu qadim itu makhluk. Bagaimana kita ke makhluk? Kalau makhluk berarti yang khalik itu sama dengan yang diucapkan. Tuh, jadi kalamullahil qadim tersebut itu, makanya hati-hati tentang tafsir Al-Qur'an itu tidak boleh sembarangan kita berbicara itu. Ya paling masalah besar karena Allah berkata alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi la syakka fihi. Itu tadi tentang Jahmiyah itu ya. Jadi semua perbuatan apapun itu milik Allah. Semua neraka dan surga itu akan sirna. Jadi orang mau kemana tinggal? Ya, kalau orang saja tinggal berarti Qurannya mana tuh baca. Makanya orang-orang kafir saja berkata ketika disiksa yaumul qiyamah la ya laitani kuntu turaba. Alangkah indahnya kalau kami jadi tanah saja. Ya, itu ya tidak dapat sih. Padahal tidak tahu bahwa itu yang diciptakan kembali min turab. Kata Allah SWT berkata inna mathala Isa indallahi kamathali Adam khalaqahu min turabin tsumma qala lahu kun fayakun. Allah mengatakan Isa itu sepertinya ciptakan Nabi Adam juga. Ya khalaqahu min turab, kata anak. Tsumma kun, kata Allah, fayakun, maka jadi. Nah tuh. Jadi itu samalah ketika di surah Yasin ketika Abu Jahal ketika ini yang Muhammad ya diangkat tulang unta yang sudah hancur, yang sudah berantakan. Ini mau jadi hidup lagi. Tuh, kan? Selesai kan? Kata Nabi SAW, dia bilang, "Qul yuhyil 'idhama wa hiya ramim." Kau katakan ini idham tulang-tulang mau jadi hidup lagi. Yang sudah jadi berantakan begini, kata Allah berkata, "Qul yuhyihal ladzi ansha'aha awwala marrah." Tuh, katakan. Tuh. Jadi kita ini sebelum makanya semua badan kita ini akan hancur kecuali satu tulang tunggang, kata Allah bilang. Tahu tulang tungging di belakang itu namanya tulang sulbi, kecil betul sini. Di ujung pantat kita ini kecil. Nah, itu yang tidak akan hancur. Sehebat apapun api neraka tidak bisa makan itu. Nah, itu coba. Kau tidak tahu pada itu. Tulang itulah nanti yang dikatakan yang disirami dengan ma'ul hayat, dengan air kehidupan akan tumbuh kembali. Ibaratnya si bijian kembali dia mekar kembali. Nah, itu tadi masalahnya. Maka kita dijadikan Allah SWT min nafsi wahidah, dari jiwa yang satu, ya. Wa khalaqa minha zaujaha, dan Allah daripadakan nafsin wahidah itu pasangannya zaujaha. Wa batsa fiha, itu Allah sudah utus daripada tersebut itu diperkembangkan. Wa khalaqa minha zaujaha wa batsa fiha, tuh Allah kembangkan sebenarnya. Makanya itu hal-hal
tersebut itu. Jadi kalau kita membunuh seseorang yang tidak ada alasan yang betul, makanya sangat dahsyat sekali, karena membunuh satu orang sama membunuh secara keseluruhan. Tuh, jangan coba-coba macam Yahud sekarang nih, bunuh saudara kita. Dia tidak tahu itu. Ya, nanti kalau satu masa umat Islam dibuat karena Subhanahu wa taala, tentang itu habis tuh tersebut itu ya. Nah, ini jadi tidak mudah kita untuk mengorbankan seseorang tuh kemana tuh lari rohnya itu. Ya, kan kasihan semestinya. Tidak ada pun orang satu pun yang mau mati seperti itu. Makanya orang berjuang. Ayo kita yang mengaji begitulah terus tadi. Ya, ketika hal-hal itu yang tak patut kita jawab, yang kita jawab, tanyakan kepada orang yang ahli itu tentang masalah itu ya. Wa bi ajaba ahlul bid'ah. Jadi orang ahli bid'ah itu, asal bid'ah itu segala sesuatu yang tidak ada di zaman Nabi. Tapi kok tak semua juga di situ. Jadi al bid'ah itu Imam Suyuti berkata ada lima bahagian dibagi. Cuman pada umumnya katakan bid'atun dalalah wa bid'atun hasanah. Jadi 52. Padahal Imam Suyuti membagi dengan lima bahagian. Itu Ustaz 25 tahun itu pernah tuh mensyarahkan dengan 5 episode dalam di kin itu kalau Pak Indah itu tuh. Baru selesai tentang itu, tentang jawaban tentang asli bid'ah itu. Jadi bid'ah itu ya memang sesuatu. Nah, kadang bid'ah itu kan menyangkut dengan agama memang, tapi kita jangan semua mengatakan wa kullu bid'atin dalalah. Semua bid'ah itu nyasar. Ya, Quran ini bid'ah juga pembukuannya. Kan tidak ada kitab dulu, tidak ada kitab, tulis masing-masing di pelepah korma, macam-macam. Nah, disatukan Utsman bin Affan lah, makanya yang mulai mengumpulkan akhirnya menjadi mushaf. Jadi makanya mushaf Utsmani, mushaf Utsman. Nah, itu bid'ah juga, tapi itu malahan bid'atun wajib kita lakukan itu supaya jangan hilang. Nah, itu tadi yang bid'ah muharramah itu kalau kita meramal, mengaji bintang, nasib orang, nah, itu namanya bid'ah yang sudah muharramah. Jadi salah satu antara bagian. Jadi semua bukan bid'ah seperti itu ya. Samalah kita dalam hal-hal terkadang bid'atul na'batul hadis, kata Sayyidina Umar ketika beliau mengumpulkan salat tarawih itu dengan imam yang satu. Dengan imam yang satu. Ketika berbagi-bagi di masjid itu orang masing-masing, maka dikumpulkan kata beliau, ayo kita diimami oleh satu imam. Kata beliau, ni'matul bid'atu hadis, nikmat bid'atin zaman Nabi tidak lakukan tapi kita lakukan. Tapi pandangan Khulafaur Rasyidin itu kenapa itu sudah Nabi okekan. Sallallahu berkata, alaikum bisunnatil khulafa'ir rasyidin min ba'di addu bihi bin nawajis. Kata Sallallahu, peganglah sunnahku dan Khulafaur Rasyidin setelah aku itu, pegang dengan geraham. Geraham itu gini, kuat kan? Nah, kalau kata dia iyalah, karena Nabi sudah memberikan aba-aba. Nah, itu tersebut itu. Jadi kita kembali tersebut itu dalam pengajian. Tentunya baca biha adab aja ahlul bid'ah. Jadi orang ahli bid'ah itu Syekhul Islam hina stauda'uhu bisijin. Nah, ya orang bid'ah itu ketika memasukkan Syekhul Islam hina stauda'uhu bisijin, ketika ya meminta dapat dimasukkan dia itu ke penjara. Wa nahnu 'alal athar. Nah, inilah kami asarnya. Artinya mana asar? Inilah kami atas puing. Asal puing itu apa? Segala sesuatu yang masih diingat. Asar itu lebih. Jadi asar itu ada yang mengatakan asar itu namanya apa? Asar itu as-sahabi, perkataan sahabat. Jadi hasil daripada perbuatan kita itu tentu ada namanya itu akibat. Nah, saya berkata begini, ini akibatnya. Tapi ini satu kebaikan. Saya berani mengatakan karena Rasulullah SAW berkata, ujian Nabi, kulil haq walau kanu murran, katakan benar walaupun pahit. Nah, itu yang kita tahan. Kan ada, kalau katakan itu penjara, siap, tidak ada masalah. Yang penting saya katakan yang benar. Nah, itu tadi. Sayyidina Yusuf alaihissalam dipenjarakan juga. Ya itu karena dianggap dipitnah, pernah tuh agak melenceng daripada sebab itu anak angkat daripada Raja Aziz itu dengan istri Zulaikha. Nah, itu kisah di Quran tuh. Nah, tuh tadi. Jadi kita yang dakwah ini yang penting kita tahu. Nah, jangan kita langgar sebab itu. Yang pelanggaran tersebut itulah masalah besar. Kalau sudah tahu itu haram, kita langgar juga itu dosa besar. Kalau sudah itu tahu haram, kita lakukan juga itu tidak diampuni. Tengok Rasulullah berkata, ujian Nabi sudah kita kembalikan itu kata Nabi, kullu ummati mu'afan ilal mujahirun. Ada orang baca ilal mujahirin. Nah, itu semua umat Allah maafkan kecuali yang sengaja. Itu sengaja sudah tahu itu haram,
Sama juga dengan asyirk al-billah. Karena Nabi SAW ketika Sayyidina Luqman al-Hakim berniat kepada anaknya beliau, ya bunai, nah, aqimis shalah, ya bunai, la tusyrik billah, nak, dirikan salat, nak, jangan duduk-duakan Allah, inna syirka la dzulmun azim. Syirik itu ada suatu ya penyungutan yang sangat besar. Maka dibagilah tadi bahwa dosa-dosa besar karena Nabi SAW ijtanibu as'ab'al mubiqat. Hindari daripada kamu dosa yang 7 yang besar itu. Itu pertama asyirk billah, yang nomor 2 nih hati-hati betul uquqal walidain, durhaka kepada orang tua. Ini termasuk qadful muhsanati al-minal mu'minat, kita menuduh orang untuk ya berbuat serong, maksiat, apa artinya berbuat zina. Nah, kalau di kita kan ada tempatnya itu. Kita tengok televisi di mana-mana. Itu bukan menuduh, memang itu sudah disiarkan begitu ya. Kemudian tuh ya syahiduz zur, kesaksian palsu, kemudian riba. Nah, itu ada 7 hal yang mesti diperhatikan, itu hati-hati tersebut itu ya. Makanya kita hal-hal sudah ada mesti diperhatikan. Jadi kita wahanahnu al-azhar. Jadi segala sesuatu itu ada akibat sebab musabab. Kemudian tanya tadi malam Pak Ustaz katakan apa? Mananya asbab. Ya, kemudian apa? Tajrid. Ada. Nah, itu tentang sebut itu ya. Jadi kita sebab musabab ya itu dan hal-hal mesti diperhatikan tentang sebut itu ya. Kita juga setiap pengajian kajilah bagus baik supaya mendapatkan kita minta subhanahu wa taala, ya Allah tolong aku dalam memaham tersebut ini ya Allah. Tersebut itu ya apapun tersebut ya Allah Engkau Maha tahu, dengan perkataan subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Panazala bihi dhaifun. Maka datang ke situ, nurut turun, masuk mendatangi ada tamunya. Wa nabluwannakum. Nah, jadi tamunya wala nabluwannakum. Apa itu namanya? Sebetulnya kamilah yang menguji kamu itu. Ya, kamu itu utusan Allah Subhanahu wa taala. Tentang tersebut itu panala bikrahmi martabah. Ya, maka menggapailah kemuliaan itu dengan martabah, suatu tingkatan. Siapa dia? Karena Salman minna ahlul bait. Karena Nabi Salman ini daripada kami, termasuk lakunya ahlul bait. Nah, tuh pengakuan ahlul bait tadi Rasulullah SAW. Ya, jadi kalau ditengok dari hadis bukan ahlul bait yang ngaku habaib itu terus. Ini indah-indah kadang hidung mancung dikit, jenggot dikit udah bilang habib. Karena ada tuh. Sekarang banyak pemalsuan itu kan. Itu karena orang kita juga diapain tuh? Ditanyain asli atau tidak. Memangnya apa sih tersebut itu ya? Maka dia kata Salman saja kalau Salman sinna minna ahlul bait. Nah, itu orang kan sekarang supaya kenapa orang ngaku-ngaku itu masa-masa penjajahan. Kita baca sejarahnya balik. Dia supaya dia itu diakui, dihormati oleh penduduk-penduduk. Itu kalau baca kau. Nah, jadi tidak sembarangan lagi sekarang kita tahu kan dibuka semua orang. Karena mereka sendiri yang membuka-buka tentang memburuk-burukkan tentang pribumi itu supaya orang hormat. Hati-hati tersebut itu. Kita ini kalau sudah dengar bib, kata di Jawa itu ada ya, bib kalau kita bilang ya. Nah, itu bukan main hormatnya. Ini bolehlah hormat seorang bukan begitu saja. Allah sudah bilang, ujar Allah, walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahr wa razaqnahum minat thayyibat. Tuh, Allah sendiri yang memuliakan bani Adam itu semua pada umumnya. Ya Allah yang memuliakan. Wa hamalnahum fil bar, kami sudah bawa mereka, jalan mereka fil bahr, ya di laut, wal bahr, ya di laut dan di darat. Mana sekarang kan bil jauh di udara. Dan kami kalian memberikan rezeki yang thayyib. Jadi kalau yang tidak thayyib dia sendiri yang makan, dia sendiri yang melencong. Ya, wa karam bani Adam, yaitu terserah wa karamna bani Adam wa hamalhum fil wa razaqnahum minat thayyibat. Nah, tuh Allah sudah bedakan daripada makhluk yang lain. Ya, wa faddalnahum ala katsirin man khalaqna tabdila. Dan kami kata Allah SWT yang melebihkan manusia daripada yang lainnya. Kalau di kitab yang namanya yang pernah baca subuh kemis dulu, kitab Al-Mustatrab fi kulli man mustadrab, itu makhluk yang ibarat pertama itu 130 macam. Darat dan laut. Yang paling banyak di laut. Sudah diseleksi semua. Ternyata manusia itulah yang paling sempurna Allah ciptakan. Ya, maka dikatakan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Nah, itu. Di Ustaz tadi malam ngikuti
musyawarah majelis ulama tuh. Jadi Ustaz bilang jam 8, kemudian cepat pergi lagi sana karena nanti penutupannya 11 dan sampai 12 malam pulang. Mulai kemarin ikuti seperti itu tidak, bahwa kita dimintakan seperti itu. Jadi ada profesor dokter tadi malam itu mengisahkan itulah tadi. Jadi kalau kita mengaji begini, bilang biasa kita kan, dia bilang kita mengaji ini kan ada biaya apa? Tekor aku ngaji ini dapat tak ada, makan tak ada, ya kan? Kadang kita ceramah di situ kasih sedikit bilang tekor saya. Dia bilang bagaimana mau tekor? Itu kan uang minyak saja. Belum kita digaji, yang gaji siapa? Allah yang gaji. Jadi kalau kamu ngaji ini bukan kamu jangan tanya tekornya, kan ada bakal tekor. Kita bilang kan hasil aku udah cocok ceramah begini nih kasih orang sini. Nah, itu tekor kan? Nah, tuh. Enak jadi kalau orang mantap-mantap yang mau tak model begitu ya, dengan aku duduk paling depan dah, aku sejak kecil gitu. Kalau ngaji aku depan belakang, depan. Di Mekah juga begitu, aku depan. Kenapa di depan tuh tak bisa main satu. Yang kedua tak mau ngantuk, kena tap dokter. Jadi saya waktu ujian dulu, aku tak pernah buka aku pakai yang di apa? Yang diterangkan guru tuh lah. Udah angkat ini 9 ini. Nah tuh, karena dia tahu, kata guru nih, walaupun sedikit kita karena anak ini berarti dia sudah memperhatikan apa yang dibicarakan guru itu, ya. Kalau kita pas di kitab nih nyontek nih, tuh. Itu tadi, juga kalau ngaji itu usahakan di depannya belakang. Beda Imam Syafi'i itu lain, itu kelasnya, ya bukan berkepala teri, tapi walaupun buntut kakap namanya, ya buntut kakap di belakang sana. Tapi kupingnya ini, matanya ini, hatinya ini betul-betul fokus. Nah kita dari begitu, yang di hadapan saja masih bisa main-main. Itu kata beliau, kami ini majelis ulama ini mana digaji, semua dengan keikhlasan aja. Karena bahkan macam kan ada tanya jawab nih Pak, bagaimana biaya begini operasional begini tak ada duit sana sini ya. Nah bilang subhanallah, jawab enak ya, kami sudah berapa sekian tahun dah selama ini profesor doktor titelnya banyak tuh rata-rata. Tak ada apa-apa, keikhlasan hati. Kadang kita ceramah dikasih orang, kadang balik ke rumah, bilang tunggu uang minyak baik, kata dia bilang. Nah jadi timbullah dia bilang, yang kita ini belum gajian, kau ini mengaji sekarang nih, ya kita beramal sudah digaji, belum, nanti Allah yang gaji, tergantung keikhlasan kamu. Jadi kalau sekarang kita apapun bentuk tuh terima saja apa adanya, biaya kita masing-masing. Tapi di akhirat itu makanya tersebut. Maka Allah bilang tersebut itu dikatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in nanti bagian. Jadi kalau nama bagian sekarang kita rugi. Maka di hadis kursi dalam Ar-Rahman itu berkata Allah, "Idasta'anta fasta'in billah." Kalau kamu minta tolong kepada Allah. Ya, apapun gajian kita, walaupun pesantren tidak berapa orang kita biar kita bukan perlu itu digaji orang. Kita sedapatnya alhamdulillah, yang lebih itu Allah yang kasih. Itu saja. Ya, siapa? Makan tahun guru dulu Datuk Sapat itu Abdul Rahman Siddiq itu 27 tahun jadi mufti. Spesialnya pada minta, aku mau jadi mufti tapi yang digaji. Coba. Tuh, ada enggak sekarang begitu itu untuk kita? Coba kita berusaha cari yang lain, yang itu biarlah sudah kita itu amal ibadah kita yang kita dapati. Nah ini tadi para ulama ini tahan di penjara lah. Aku ngomong tidak akan berubah. Cuma ada yang politis. Berpolitik sepandai Imam Syafi'i itu yang ini makhluk. Udah aman, tak ditangkap. Karena dia bilang, saya Pak makhluk ya, gini dia. Jadi dia tak tahu Imam Syafi'i itu makhluknya yang ditunjuknya ini. Nah itu bukan Al-Qur'an. Nah kalau kita juga kalau ngaji pandai-pandai tersebut itu ya, bagaimana selip-selip itu untuk pengajian itu. Setiap pengajian kamu akan dapat. Ini tidak kadang ngaji main-main terus. Sayang kan? Ya kadang ngaji kadang juga ya. Apa gangguan tersebut itu ya. Jadi sayang. Jadi al-amalu bila amalin kasajai bila samar. Kita ngaji juga tapi tidak ngamalkan sama lah pohon tak berbuah. Guna apa? Nah sedangkan setiap hari itu ada perubahan. Imam Syafi'i berkata kalau hari ini tak bagus dari kemarin, mati lebih bagus. Nah, kita pendapat ulama, kita tak punya ilmunya. Tidak. Apalah ya? Makanya saya kalau baca kata profesor dari malam itu kita bacakan sebagai apalah urusan kita bilang ya. Nah marah-marah lah kau. Ini kata Allah, kata Nabi, kata ulama, bukan punya aku. Kita kan karena takut tak ceramah, tak orang tersinggung, tak ada bagian. Biarlah. Kau tak ngasih lah. Allah yang yaumul qiyamah. Itu yang orang yang jarang berani itu. Nah itu yang jarang berani. Coba jamah itu dah. Ngalis-ngalis supaya dapat itu. Ya padahal kita kalau Allah berikan hidup kepada kita berarti Allah berikan segala
sesuatu yang mencukupi diri kita, betul? Ya, ada orang kadang-kadang punya rezeki belum tentu cukup. Contohnya maling, koruptor, kena penjara juga, jual diri. Nah, coba. Padahal tuh duit itu cukup. Apa yang kurang? Makan, coba. Karena aku dengar si Gus Baha ngomong, andai ya. Dia bilang, tuh lucu koruptor tuh, padahal mau cari nak mengenyangkan lapar cuma 2 piring nasi saja. Pagi makan, petang makan, kenapa? Nak nyuri. Dia bilang, hebat tuh, orang acak-acakan. Kita itulah tadi. Balik cukup kita. Ada yang makan 3 sampai 10 piring sehari. Tidak ada jan. Sebengkak-bengkak budak yang bengkak tuh. Nah, ada laka betul lah. Nah, bisa kalau makan 3 bungkus pagi ini. Harganya murah tuh kan? Itulah tadi. Kalau kita mesti makan pagi, makan petang, kata Rasulullah benar itu. Kalau kau makan pagi, makan petang, kata Nabi, dunia kau miliki. Ternyata ada orang bisa makan pagi, tak bisa makan petang. Ada diabetesnya. Ada yang makan pagi, petang, tak bisa makan pagi. Mungkin ada darah tingginya, betul? Jadi selagi kita bisa makan pagi petang, itu kita kaya. Tidak usah tuntut macam-macam. Tuh orang kaya itu begitu. Makanya itu. Nah, Ustaz, ke hati, maka di mana pengajian aku ikut. Walaupun anak di bawah kita. Kenapa? Itu kita ada hikmahnya Allah berikan untuk menggodok hati kita supaya bersih. Kita kan angkuh, merasa aku lebih hebat, lebih mantap, lebih hebat, lebih itu aja. Apa nih? Jangan bilang begitu. Nah, itu tadi. Nah, kami kemarin ngajian tempat Abah Abdullah sana. Tuan guru itu, ya ada anak-anaknya tuh melui sama Ustaz tahu anak abang kami. Nah, kita tak tahu di situ. Nah, di situlah tuh buka ini anak itu abah kami lah ini murid asosiasi apa ada nih Syekh Abdul Hamid Tungkal, Syekh Asman Tungkal. Dia bilang, pada kita nutup-nutupi terbuka di situ. Kalau orang nengok lah aja, ini tuh punya ada muridnya di sini juga yang usaha itu, tapi kita tidak. Jadi kita berusaha seperti itu ya, nggak baik. Jadi kita datang seperti itu bukan kita jatuh, apalagi kalau kita menaikkan murid kita. Padahal orang kan kalau murid naikkan bilang jatuh tuh gurunya, bodoh tuh guru. Pertama kau naikkan murid biarlah kita pakai guru yang bangga tuh dia merasa murid lebih dari dia. Tuh, ya tengok, kata orang padahal rugi. Coba muridnya aja begitu, apalagi gurunya ya. Karena belum tentu tuh gurunya begitu ya tidak. Sayyidina Imam Syafi'i rahimahullah taala itu ketika di belakang tuh Imam Malik arba'in sanatan mengarang kitab itu Al-Muwatta 40 tahun. Ya dah, dia sekian hari aja tuh ngapal kita punya guru tuh. Tengok di belakang. Muhammad. Tal'ab hunak. Main-main itu enggak Kiai, saya yang sebagai Kiai omong tuh hafal semua saya. Sini dia bilang. Bacanya semua. Coba usia 7 tahun hafal Quran, 10 tahun itu hafal semua kitab gurunya 40 tahun itu dan jadi mufti udah. Imam Syafi'i itu. Itu. Kalau dia menjulurkan lidahnya, sampai sini ya. Aku bisa uji kalau itu pasti tidak lidah kau tuh. Keluarkan lidahnya bilang. Atau tidak tarik keluar. Sini gigit lidahnya. Ada yang tak pasti, ada yang kecil. Kenapa pendek tak? Tuh. Tak berlidah buaya. Jadi kalau orang tak berlidah itu buaya darat. Ada agak. Itu. Itu Imam Syafi'i rahimahullah taala, ya. Tuh, ingat baik-baik. Jadi bisa kita kalau Qur'annya juga budak baca Quran tengok. Buka lidah kau dulu. Nih, tengok. Ini bisa nih. Karena jarang mau cakap terus karena lidah hitam panjang lidahnya itu bukan panjang lidah ya. Lidahnya itu panjang, beda panjang kalau panjang lidah itu nyakapi orang cuma ngatain orang. Panjang lidah lidahnya panjang, paham? Ya, mesti paham. Kami ngaji begitu. Ya, baik. Nah, makanya kalau ngaji itu ingat dimanapun jangan di belakang, duduk depan. Kalau aku yang terbiasa sejak kecil itu nengok. Jadi kalau ada guru nengok ke gambar mayu, kata guru, apa nengok? Ada utang ya katanya. Padahal perhatikan. Ada tuan guru tak mau ditengok juga matanya. Tuan Guru Abdul Karim dengan guru Zaini itu suka kakek dia mengajar di Masjid Haram tahun pemimpin 62, 6 umrah. Itu 61 tahun dia ngajar. Usia 18 tahun tajir alim di Makkah. Meninggal tahun 91. Itu kalau ngajar tak boleh kita nengok dia. Kita perhatikan. Dia berhafal tuh. Kitabnya Arba'in Nawawiyah kebaca. Satu hadis itu kan di seminggu baru selesai. Ini. Pokoknya dia alim. Riyadhus Shalihin itu kalau mengaji 10 tahun baru selesai. Riyadhus Shalihin. Tapi bukan main. 60 tahun sekian. Di rumah tak boleh ziarah sama dia.
Jangan panggil dia kenduri. Dia kayak kitab baca nanya hukum boleh, tapi tak mau didatangi tentang banyak-banyak main-main. Itu bukan guru itu. Nah, itu macam-macam gaya, tembak saja nama dia. Tapi kalau ngaji Allah Akbar. Akhir 10 tahun sebelum wafat beliau, dia bilang, ayo, karena guru beliau tuh guru yang paling banyak murid di Masjid Haram tuh, yang mengarang penawar hati itu. Siapa namanya? Tahu? Syekh Abdul Qadir Abdul Muttalib Al-Mandili. Nah, itu paling banyak ribuan Masjid Haram. Dia juga murid ini mulazamah sama dia. Dia ini paling banyak para murid di Masjid Haram. Orang Indonesia pakai kita, orang Arab datang, Syekh, dia bilang cakap. Nah, dia orang tahu tak berani kalau sedang dia ngajar itu. 10 tahun sebelum berakhir itu dia bilang sama murid-muridnya, kamu pakaian putih semua, jangan tidak pakai sorban. Kalau tidak pakai amaim, aku tak doakan kamu. Wih, sibuk budak-budak. Dia belum masuk Masjid Haram tuh kan jauh-jauh pasang dah. Walaupun tuh balik-balik. Nah, itu masih gitu. Itu aku ingat tuan guru itu. Ya. Oleh karena dia badannya agak gemuk gempal gini. Dia pakai kain putih, pakai baju separuh nih apa? Ya, bikin baju putih. Ya, baju apa kita bilang baju koko ya kau bilang ya, punya Cina tuh. Ya, ya itu. Ya, tuan guru. Itu kan ada gambarnya Syekh Abdul Karim, ada yang itu subhanallah ya. Nah, kita nih nengok ilmu apa kita ada. Aku lah sampai kau udah peduli marah-marah lah kau. Nih kitabnya bilang. Nah, apa salah? Ini kan penyakit aku tahu itu. Kalau ceramah tak pernah minta maaf, ngaput minta maaf sama kau. Aku kata Allah kata Nabi kalau kata aku salah aku minta maaf kalau aku. Tapi kita aku udah minta maaf kan, kelai lah. Gila ketua apa? Nah itu tadi. Jadi kamu begitu. Jangan bilang iya ya kalau begitu ya. Jangan kalau begitu ya, itu sudah begitu. Kata itu tadi yes or no. Ya itu aja. Iya atau tidak. Ya itu ada. Ya. Jam berapa dah? Ya. Yang penting kita ngaji ya dah. Nah, kita bisa minta maaf aja lah. Gitu ya. Nanti menambah bahasanya nih karena masih jam 8 putus sedikit karena ada ikuti musyawarah tahunan itu. Ya, Ustaz kan di situ kan bidang pertimbangan. Nah, ada di situ. Ya, awak itu akan nonton lagi yang tua-tua sih. Awak lagi yang tuanya nih. Ya. Nah, ikut. Alhamdulillah lah, jangan khawatir itu. Masalah fulus jangan khawatir. Ada lah Tuhan kasih dah. Baju, mantap deh baju kau. Aku tulisan dah. Macam walaupun bilang budak ni tak enak baju ni warnanya katakan iyalah tapi salah orang ngasih baju apa adanya betul ya aku enaknya saya suka pakai itu krem putih itu aja karena tak cocok dengan muka ya kalau ganteng-ganteng macam kau ni apa aja kau pakai cocok kalau aku tidak bisa ya kalau lama pasti orang seperti itu sajalah ya jadi kita tahu diri lah ya nah itu kalau Salman Al Farisi ini sekarang Salman minna Allahu Akbar diakui alangkah ini ada. Orang kalau dekat-dekat sama gurunya itu kan beda ada terasa ada. Itu ditanya. Saya dekat sama ulama Mekah itu kenapa kalau ada apa-apa? Ain Ahmad, Wen Ahmad bahasa gitu. Pen Ahmad dia pakai fen. Fen itu sama Aina di mana? Kalau bahasa Arab Aina Ahmad. Kalau orang Syria Wen dia bilang Ahmad. Ya, itu. Begitu sama. Jadi kalau tidak pernah diam itu mana tahu kan bahasa asli orang-orang daerah itu. Jadi sama sebetulnya seperti itu ya. Wen ditanya. Nah, Wen waladi ditanya anaknya. Ini kalau ini dianggap kita keluar ada karena dekatnya itu. Nah jadi kedekatan itu berarti kenapa? Karena kita sendiri yang berusaha sebaik mungkin bagaimana bukan cari muka ya. Nah inilah tadi karena Salman dekat tadi ini arsiteknya ya Khandaq. Ya ada arsiteknya bikin apa? Parit itu. Nah itu bukan main Salman pada dia orang Iran, orang Parsi. Ya ada Salman Al-Farisi ini. Pasami'a anna raqban ala niyati safar. Fasariqa nafsahu bin abi wala qat'ah. Maka mendengar ada orang ini orang berkendaraan bepergian rakban itu artinya berapa kendaraan akibat ya. Ala niyati safar atas niat untuk bepergian. Fasariqa nafsahu min abi wala qat'ah. Ya, jadi mencuri lah dirinya itu daripada ayahnya wala qat'ah. Dia punya bapak ini curinya. Tapi tak dipotong, atau dihukum. Jadi kalau bapak curi punya anak curi punya bapak, tak ada hukuman. Paham? Nah, tapi jangan pula kau bilang, nah kalau gitu kata orang sekayu ini, aku curi aja lah sebatang. Jangan. Nah, ya tak. Tetap dosa-dosa, cuma tidak ada potong
tangan antara bapak dan anak itu. Kecuali anak angkat lain, anak betulan tuh, kalau ambil punya bapaknya, bapak tidak ada hukuman itu. Saya tetap dosa. Ya tapi potong tangan tidak. Itu tadi. Jadi sama itu begitu dulu asalnya. Coba, dia nak musafir, nak pergi, tak ada duit, ambil bapak, pergi musafir. Waktu itu ya tak? Tidak ada. Nah itu hukum. Rasulullah SAW itu kalau dalam ide semua itu tentu ada hal yang terbaik ya. Para kibarahatul azm yarju idraka matlab sa'adah. Jadi dia berangkatlah para kibar mangga rahilatul azm. Ya rahilah bepergian yang sudah ditekatinya. Azmu itu tekad. Ada idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kata Allah azmun itu apabila kamu sudah punya tekad, bukan nekat ya. Kalau nekat itu orang membabi buta. Kalau tekad itu memang keinginan yang mantap. Paham tuh bahasanya tuh? Tekad, nekat beda. Jam di sini saja udah beda ya. Punya tekad, yarju mengharap idraka matlab sa'adah, karena mengharap apa? Mendapatkan suatu tuntutan yang berbahagia. Orang kan mana musafir, kenapa? Kita mau pergi kemana-mana itu tentu ingin mendapatkan yang lebih daripada kampung, tidak? Orang pergi musafir, pleasure journey, namanya apa? Rehlah, apa namanya itu lagi? Ya jalan-jalan apa namanya itu? Piknik. Itu kan dia ingin mendapatkan lebih daripada yang. Jadi rugi kalau orang berpiknik itu pertama jalan tak cocok. Yang namanya piknik kan ada liburan. Liburan kan? Kita mencari liburan yang membahagiakan maksudnya itu. Maka Imam Syafi'i berkata, beliau sering apa ujar beliau kalau orang musafir tajid ewaban aman tufariquhu. Kamu pergilah kamu. Nanti akan kau dapat ewaban tuh kalau bahasa nahunya ewadan tiabatan ganti. Ya, mungkin non tanwin ya. Safir tajid akan kau dapati aman tufariquhu dengan apa yang kau pisahkan. Kau dapat pergi mau safir. Dapat kau dengan dari kampung. Makanya orang bilang jangan jadi apa kata dalam tempurung, kijang dalam kampung. Jadi mahasiswa itu orang makanya menjadi mahasiswa untuk keluar negeri kenapa? Dia lain ceritanya. Makanya rehlah orang itu begitu. Saya guru kami Syekh Hasan Al-Fadan itu lebih 1000 syekhnya. Ribuan lebih di mana-mana orang disurati guru itu. Begitu memperbanyak syekh mengaji itu. Begitu maksudnya guru itu. Jadi kita banyak yang psiko aja jadi paham tuh. Jangan ekstrim pula psiko tuh. Nah, itu bahaya. Jadi itu paham ngaji sini. Silakan ngaji, dibandingkan. Tapi jangan kita menjadikan guru itu sebagaimana itu. Ya, boleh kita bandingkan, tapi tidak boleh kita tandingkan. Bandingkan boleh, tandingkan tidak boleh. Tanding guru katanya ustad itu tidak macam ustad nih. Berkelahi tuh guru. Tukang sabung. Berarti itu maksudnya ya. Mudah-mudahan itu sajalah dulu, akan datang nanti kita sambung kembali. Waktu juga lah yang masalah kita. Wallahu a'lam bissawab. Ada yang tanya itu? Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم انفعني اللهم زد علما اللهم سلم على متشابه اشفنا يا الله اشفنا كلنا يا رحمن الرحيم اللهم أنت ناصر انصرنا فإنك خير الناصرين انصر إخواننا في فلسطين يا الله يا رحمن يا كريم unsur alal yahud al-ghasibin ya Allah al-maghdubi alaihim ya rahmanir rahim Allahumma surhum ala audihim wa syafir samlahum ahlik buyutahum ya rabbana ya rabbal alamin rabbana amanna bi anna salatabat masyaihina sallallahu Muhammadin walhamdulillah wa taqabbalallahu minkum.